firman dari Naposo Bulung bisa lebih maju ke depan. Banyak bangku di depan yang kosong. Tetap menjaga jarak ya. Satu bangku boleh berdua-berdua. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita telah memasuki minggu keempat setelah Trinitatis dengan topik kasih persaudaraan yang mengajak kita semua sebagai orang yang percaya supaya hidup dalam kasih yang nyata dalam kehidupan persekutuan sebagaimana sesama saudara dalam Kristus, di mana Kristus telah menyatukan kita sebagai satu persekutuan, keluarga Kristiani yang dipanggilnya, bukan lagi sebagai orang asing, tetapi sebagai sahabat dan saudaraku. Oleh karena itu, marilah kita memuliakan Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat, nomor 15, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Pada ayat ketiga kita bangkit berdiri. Dalam nama Allah Bapa, nama anaknya, nama Roh Kudus yang menciptakan langit. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku, akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu terlerai dari kawanan dombanya. Aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat.
Tuhan telah Kau berkenan kepada kami, genapilah pada kami, kan kami dengan roh-Mu supaya kami bertemu pada kuatkanlah kami supaya tetap percaya kepada agar memperoleh hidup yang kekal di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Nyanyi dari Kidung Jemaat 109 Ramadan. Tetapkan untuk kita setelah Taurat kelima. Matilah ayah dan ibu supaya lanjut Allahmu kepadamu adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikian pembacaan hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum. Bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 29 ayat pertama dan yang marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan Allah. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar.
kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Janji Tuhan tentang keampunan dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani Engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 106 ayat Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu keempat setelah Trinitatis ini tertulis dalam 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-15. Kita membaca secara responsoria. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mau menguji keikhlasan. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal ini, yang mungkin berbeda bagimu.
Memang sudah sejak setahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang, selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu tidak berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 249 ayat yang pertama dan yang ketiga. Seringat persaudaraan berdiri teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan. Bersama-sama masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin Jangan menurut firman-Nya, berkasih-kasihan. Marilah kita mengaku kepercayaan kita bagaimana kita di seluruh ucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, ampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Akan mendengarkan warta jemaat. Warta jemaat 27. Majelis Jemaat HKBP Bingkarung menyambut dengan sukacita Bapak dan saudara-saudari yang dalam ibadah minggu hari ini, baik yang di gereja maupun yang di rumah masing-masing secara live streaming.
Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang baru pertama kali bersekutu dengan kami ucapkan selamat datang. Tak ada yang memerlukan pelayanan gereja, hubungi Majelis Jemaat HKBP Bincarung, Horas Madihita Saluhutna. Nama minggu. Nama minggu hari ini adalah minggu keempat setelah Trinitatis, yang artinya ketritunggalan Allah, kasih tolusadaun midebata, dengan topik itu kasih saudaraan. Yang kedua, berita duka cita. Pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021, telah meninggal dunia Amang Sintua Konses Parasian Ramses Simanjuntak, umur 78 tahun, 3 bulan, 30 hari. Meninggalkan istri Inang Siti Moun Boru Siregar, alamat Jalan Kebon Pedes Gang Pacilong, RT 04 RW 04, nomor 21A, Bogor. Dan sudah dimakamkan di TPU Gunung Gadung. Untuk acara penghiburan dari gereja akan dilaksanakan pada waktu yang akan datang setelah berkoordinasi dengan keluarga. Yang ketiga, pertanggiangan sektor. Pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021, jam 19 WIB akan dilaksanakan pertanggiangan sektor secara onsite dan live streaming di gereja HKBP Bincarung untuk semua sektor. Diharapkan supaya jemaat dapat hadir di gereja karena pertanggiangan dilakukan dengan cara dialog. Dan untuk topik bahasan PHD sektor diambil dari Hesekiel 2 ayat 1-5 dengan topik Warhat Maho Jalabaritahom Mahatani Tuhan. Jika ada perubahan akan diinformasikan kemudian melalui grup informasi mas. Keempat, warta pertama. Hendak melaksanakan pemberkatan pernikahan. Saudara Michael Sihar Parlinggoman Butar-Butar, putra dari Bapak Nalom Asi Parningotan Butar-Butar Mahinan, dan Ibu Sintua Flora Mutiara Boru Manalu, dengan alamat Komplek Mina Bakti nomor 31, RT 04 RW 03 Bogor. Jemaat HKBP Bincarung, Resort Bincarung, Distrik 28 Deboskap. Dengan Saudari Angel Krishna Boru Situmorang, putri dari Bapak Untung P. Situmorang, dan Ibu Triningsih Astuti Boru Lumban Tobing. Dengan alamat Jalan Lubuk Sikaping nomor 82 Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Jemaat HKBP Gloria Resort Saroha Distrik 16 Tebing Tinggi. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan di HKBP Gloria Resort Saroha Distrik 16 Tebing Tinggi pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 jam 10 WIB. Yang kelima, sumbangan kasih. Pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021, gereja kita mendapatkan sumbangan kasih dari NN berupa 2 buah kondensor mikrofon tipe C1000S merek AKG dan 2 set kabel mic untuk dipergunakan di gereja kita. Biarlah sumbangan tersebut dapat bermanfaat dengan baik dan nama Tuhan yang semakin dipermuliakan. Yang keenam, verifikasi distrik. Pada hari Kamis 24 Juni 2021, sudah dilaksanakan verifikasi distrik di HKBP Resort Bincarung dan Perumnas Parung Panjang mengenai laporan keuangan pelihan kedua dan Namarboho serta anggaran keperluan distrik. Dan hasilnya, HKBP Resort Bincarung telah lunas menyetorkan semua pelihan kedua dan Namarboho serta kewajiban ke distrik dan pusat sesuai dengan penerimaan dari persembahan. Yang ketujuh, pengumpulan KTP jemaat. Diberitahukan kepada kita semua jemaat HKBP Bincarung bahwa untuk melengkapi persyaratan dalam mengurus IMB gereja kita,
Maka untuk semua jemaat yang sudah berusia 17 tahun ke atas, diharapkan agar dapat mengumpulkan fotokopi KTP-nya dan diserahkan kepada tata usaha kita mulai minggu ini. Untuk dapat digunakan untuk memperbaharui data pengguna rumah ibadah sesuai dengan hasil pertemuan dengan pihak kelurahan dan Muspika Tanah Sareal. Begitu juga dengan tim perizinan akan meminta tanda tangan warga sekitar gereja yang dibantu oleh seksi masyarakatan. Yang kedelapan, himbauan protokol kesehatan. Sesuai dengan surat edaran Kementerian Agama dan juga surat edaran Gubernur Jawa Barat serta surat edaran Wali Kota Bogor tentang pembatasan sosial berskala mikro dan komunitas diperpanjang sampai tanggal 28 Juni 2021. Maka kami pimpinan jemaat menghimbau supaya kita semua yang hadir di gereja untuk ibadah dan kegiatan kategorial supaya senantiasa memakai masker dan mencuci tangan serta mengatur jarak, dan terutama tidak dalam keadaan kurang sehat atau gejala COVID-19. Ibadah tetap diperbolehkan dengan kapasitas 30% dari kapasitas gereja. Dan jika ada yang mengalami gejala COVID-19, supaya segera melakukan rapid test swab dan dapat berkonsultasi dengan tim kesehatan kita. Atas perhatian dan kesediaannya kami ucapkan terima kasih. Yang kesembilan, database HKBP Bincarung. Diberitahukan kepada seluruh ruas dan Parhalado bahwa sesuai dengan program HKBP untuk pembuatan database HKBP yang secara online, maka Paniroy kita akan menghubungi kita untuk pemutahiran database keluarga. Dimohon untuk setiap kita dapat melengkapi datanya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Ke-10, kegiatan kerja Pokja Dapen di HKBP Distrik 28 di Boskap. Gerakan Rp1.000 yang dicanangkan pusat dengan poti parasian, gerakan Rp1.000 yang sudah diletakkan di depan pintu masuk gereja. Marilah kita mengisi poti parasian gerakan Rp1.000 tersebut dengan sukacita ketika kita mau masuk gereja atau pulang ibadah. 11. Selamat ulang tahun. Seluruh jemaat dan majelis HKBP Bincarung mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan periode 27 Juni 2021 sampai 3 Juli 2021. Firman Tuhan berkata, sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Warta keuangan. Rekapitulasi keuangan Minggu 27 Juni 2021. Jumlah penerimaan Rp11.024.000. Jumlah pengeluaran Rp7.790.000. Saldo minggu ini Rp3.234.000. Saldo minggu lalu Rp206.761.966. Saldo minggu ini Rp3.234.000. Sehingga saldo per 27 Juni 2021 adalah Rp209.995.966 di luar deposito Huria. Sekian warta jemaat kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 343 ayat 1 dan ayat 2. Di
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan tertulis di 2 Samuel pasal pertama ayat 17 sampai 27. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini kepada Saul dan Yonatan anaknya. Dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Keperpayanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gad. Janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon. Supaya jangan bersukacita anak-anak perempuan orang Filistin. Supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun. Jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian. Sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri. Perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh. Dan tanpa lemak para pahlawan. Panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang. Dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan orang-orang yang dicintai dan yang ramah. Dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung Raja Wali. Mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang menendani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmizi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudara Yonatan. Kau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, topik minggu kita adalah kasih persaudaraan. Ini dua kata yang memiliki makna yang berbeda. Persaudaraan itu sudah ada tanpa ada kasih. Persaudaraan itu pasti ada. Karena ada persaudaraan karena marga. Persaudaraan karena asal. Tetapi di dalam Tuhan ada satu persaudaraan yang jauh lebih penting, yaitu ketiga persaudaraan itu diikat dalam kasih. Sehingga dalam kehidupan manusia dia pasti memiliki istilah persahabatan. Ada mardongan. Tetapi uniknya dalam kehidupan manusia juga ada yang disebut dengan musuh. Apakah dibenarkan orang Kristen memiliki musuh? Apakah dibenarkan orang Kristen memiliki musuh? Karena kenyataannya bisa jadi dari antara kita banyak yang memiliki musuh. Tetapi ada pepatah istilah mengatakan 1000 sahabat terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Kita bayangkan 1 aja itu sudah dikatakan terlalu banyak. Oleh karena itulah dalam firman Tuhan di pagi hari ini kita disapa asanggia menyan adong penganon nadinggan di tonga-tongata. Ada persaudaraan yang benar, ada persaudaraan yang baik. Karena kalau persaudaraan itu sudah baik, percayalah depannya juga akan baik. Kisah ini adalah
ratapan atau tangisan Raja Daud atas kematian Saul dan Yonatan. Saul adalah raja digantikan oleh Daud. Saul itu raja pertama, sedangkan Daud itu adalah raja yang kedua. Tetapi bila kita perhatikan, ada dua jenis persahabatan yang secara umum itu bisa kita temukan di Alkitab. Ada dua yang paling umum. Oke, yang pertama, Daud dan Jonatan. Ini persahabatan yang paling umum kita temukan dan paling baik. Jonatan itu anaknya Saul. Kalau kita buka 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5, di situ dikatakan bahwa Daud dan Jonatan mengikat perjanjian di hadapan Tuhan. Ini seperti pernikahan. Nah, jadi sirang, kalau sinarang ni hamatean. Mereka tidak bisa dipisahkan oleh karena apapun. Tidak bisa. Itulah persahabatan mereka. Dan itulah satu persahabatan terbaik yang pernah ada di Alkitab. Sekarang kita melihat persahabatan lawan katanya. Yang kedua, Herodes dan Pilatus. Coba yang remaja Napos dibuka dulu. Lukas 23 ayat 12. Lukas 23 ayat 12. Coba dibaca sama-sama 1, 2, 3 ya. Herodes dan Pilatus itu ketika mereka mau membunuh Yesus, mereka bersahabat. Malah mereka itu bermusuhan. Mereka itu bermusuhan. Tapi karena mereka memiliki visi yang sama, visi yang jahat, yang sama, mereka bersahabat. Ada istilah seperti ini, musuhnya musuhku adalah sahabatku. Karena aku bermusuh kepada Yesus, Yesus juga dimusuhi, berarti itu kawanku. Persahabatan juga bisa dibentuk karena dasar pemikiran yang gak benar. Itu bisa. Tapi persahabatan yang pertama, jadi ada dua yang mau saya katakan, persahabatan terbaik itulah Daud dan Yonatan. Mereka hanya dipisahkan oleh kematian. Yang kedua adalah persahabatan Herodes dan Pilatus. Dan mungkin ini menjadi refleksi bagi kita, persahabatan yang bagaimana yang kita miliki. Gudang dodong aku, anggo kompleki sudah mardongat tuau. Firmanton menanya, persahabatan seperti apa? Persahabatan yang positifkah? Persahabatan yang negatifkah? Nah, tapi kita melihat bahwa realita Daud itu dibenci oleh Saul, dan Daud itu terhalang menjadi raja itu karena Saul. Sudah sejak lama Daud itu dipilih menjadi raja, tetapi karena keegoisan keserakahan Saul, dia gagal menjadi raja. Terus apa yang rupanya yang dilakukan oleh Saul? Pertama, Saul itu selalu berusaha membunuh Daud. Ketika Saul tahu Daud itu akan menjadi orang hebat, yang dilakukan Saul bukan menjalin komunikasi persahabatan, tetapi mematikan si Daud. Ada beberapa kali Saul itu melemparkan tombaknya kepada Daud ketika mereka makan, ketika Daud main kecapi, isapoton ibana, hujur naon, asa mati si Daud. Tapi entah mengapa tidak kena. Itulah cara yang dilakukan oleh Saul. Yang kedua adalah Daud tidak bersuka cita karena kematian Saul meskipun orang lain bersuka cita. Ini nas yang sangat penting. Kan sugu rohani si Saul mamereng si Daud. Ale dung mati si Saul, dang mekel si Daud, dang mekel ibana. Meskipun banyak orang yang senang Saul itu mati, termasuk bangsa Israel. Kenapa? Karena banyak orang yang sudah senang kepada Daud, tetapi karena terhalang oleh Saul, Daud tidak bisa menjadi raja. Bangsa Israel sudah banyak yang senang kematian Saul, sehingga mereka mengatakan seperti ini kepada Daud. Daud, Saul itu sudah mati kubunuh, katanya. Berharap Daud itu tertawa. Mau lihat mengapa mati hosi Daud nggak mau lihat. Jadi di dalam Alkitab, amanginang,
Ada dua informasi tentang kematian Saul. Ada dua. Dan informasi yang sampai kepada Daud itu tertulis di 2 Samuel 1 ayat 7. Saya akan bacakan. Ketika menoleh ke belakang, ia melihat aku. Artinya ia Saul. Lalu memanggil aku dan berkata, "Ya Tuanku." Ia bertanya kepadaku, "Siapakah engkau?" Jawabku kepadanya, "Aku seorang Amalek." Lalu katanya kepadaku, "Datanglah kemari dan bunuhlah aku, sebab kekejangan telah menyerang aku, tetapi aku masih bernyawa. Bunuhlah aku," kata Saul kepada orang Amalek itu. Datang orang Amalek itu berkata kepada Daud. Daud katanya, "Kau siapa?" "Aku orang Amalek." "Informasi apa yang kau bawa?" "Aku sudah membunuh Saul dan Yonatan, orang yang ingin membunuhmu." Dia berharap Daud tertawa, "Amate beloki." Padahal salah. Yang terjadi sebenarnya adalah dalam 1 Samuel pasal 31 ayat 4. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjata, "Kunuskanlah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjata tidak mau, karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Saul itu bunuh diri. Bunuh diri secara kesatria. Itulah dalam hukum perang. Alai, kudang dojol manalas rohana mati si Saul, termasuk orang Amalek. Tetapi Daud sebagai orang benar tidak pernah bersuka cita karena kematian Saul. Tidak pernah. Dia benci, dia dimusuhi loh. Padahal Daud itu dikejar-kejar. Alai, bohado mau lo hita songon yang manginang. Adong mata tanggata, nah olah madang guri jabuta. Setiap malam rumah kita dilempari. Setiap malam dilempari. Baru dihatai nasudinggan, bereng bada, bereng masih turusi, nang arong nasumani bertiga-tiga ganja doi, pemfitnah dena. Tapi tiba-tiba mati mibana isi tak. Mekel hita, mekel hita, amang inang, mekel hita, seharusnya daun ate, seharusnya daun. Tetapi kenyataan mengatakan gudang dona songoni, takui deh. Banyak yang tertawa ketika mungkin musuhnya jatuh. Banyak yang tertawa. Itulah yang mungkin dikatakan sifat manusiawi, tetapi tidak. Itu tidak pernah dibenarkan. Dakya si Daud mekel, dakya dang boy hita mekel alamate musuta, dang boy. Karena ketika kita mengatakan Tuani ngai tahu nih, syukurlah dia sudah menerima upahnya. Pada saat itulah kita lebih jahat dari dia. Gitu kan? Ketika kita berkata syukur dia sudah mati, pada saat itu kita lebih jahat daripada dia. Alani HP ada dulu si Daud alamati si Saul. Neulia honibana Daud meratapi, bahkan menutup aib. Meratapi. Meredi bana tangis si bana. Dang boy hamu kabangsa Israeli ikut tangis do hamu. Bahkan dia 20 mengenang ini kalimat dari Daud. Janganlah kabarkan itu di Gad. Janganlah beritakan itu di lorong-lorong Akselon. Kematian Saul ini memang sangat jelek. Karena dia mati karena terhimpit musuh. Jangan beda boy menolong ibana. Ini sangat memalukan bagi sebuah bangsa. Tapi bagi Daud, jangan pernah beritahukan kepada orang lain. Alana mau lipa buah hamui, pilih kita dok. Alana itu jauh dok kena manginang. Jangan pernah memberitakan kejelekan pasangannya. Karena sebenarnya pada saat itu kita sedang memberitakan kejelekan kita sendiri. Jangan pernah beritakan kepada orang lain. Tapi berduka citalah. Itu yang dilakukan oleh Daud. Tabayak ko na manginang musuh terbesar Daud itu selalu dia katakan baik. Daun neburu judosi si Saulon. Itu kalimatnya. Saul dan Yonatan orang yang dicintai dan yang lemah dalam hidup dan matinya tidak terpisahkan. Mereka lebih cepat dari burung raja wali, mereka lebih kuat dari singa. Hal positif selalu diucapkan oleh. Betapa baiknya Daud. Yang kedua yang dilakukan adalah ratapan adalah bentuk kesedihan. Ratapan ini artinya
dia betul-betul ikut bahwa dia berduka cita. Dan saya Holland ini bana turut berduka cita manang aku ikut berbelasungkawa. Itu tidak cukup. Orang yang ikut merasakan duka cita orang lain tidak cukup hanya kalimat, tetapi perasaan harus. Memang tidak ada yang melihat perasaan, hanya kita yang tahu dan tapi yang umum terjadi ada orang yang melorong namoding. Yang umum terjadi adalah hanya kata tiga huruf rip. Dan itu pun aneh. Orang tidak bisa membedakan gambar yang di atas sama gambar yang gitu kan? Turut berduka cita, ina iban negijangi. Apa hal arti ini? Mekel dua kan? Itu artinya ketawa. Harga hagra bolu bahasa Batak. Di sektor tulu nang gubernal ala moding anggota turut berduka cita iban emok ni sodi. Ang tahe ala Batakon raku. Tapi sejujurnya kata rip ini pun seakan-akan ini mewakili perasaan manusia, padahal tidak. Padahal ini tidak mewakili. Alani HP mau lo berduka cita manang adong namoding unang ma tadokon hatarip tumagod do tajapri tahu aku khusus manang tajupangi manang ta telepon berduka cita itu lebih menguatkan. Apalagi mau tabat di grup nasodong ibani grupi mengerikan ini. Yang meninggal sektor 5 dibuat sektor 1 sampai 4 rip gak ada gunanya. Yang kedua, hal yang unik dan yang menurut saya aneh, molo lau kita menjenguk namar sahid, aro tadok ko namanginang. Ketika kita pergi menjenguk orang yang sakit. Aro kalimat ta. Saya maluma, sahih. Tangyak ko doda itu, asa malum sahih imu. Kati itu. Dungod ding ibana selama jalan metode dunga malum sahihmu. Intine tangyang taha do. Jujur maju mang, intine tangyang taha do. Betul kan? Itu kita katakan saya malum masahimu. Dungod ding ibana selama jalan ma bapak dunga malum sahihmu. Berarti selingkuh tangyang mo sama ati do bapak mi. Betul kan? Oleh karena itu manginang mungkin kalimat yang sederhana tapi mungkin perasaan kita benar ya, hati kita benar. Tapi kalimat kita itu bisa menjadi lelucon bagi orang lain. Artinya apa yang mau tahu berduka cita, berduka cita di parmoding nih, itu naholongi, jadi pasu-pasu rumah tangga. Itu kan sederhana saja. Artinya dalam keaktifan kita, keikutan kita untuk mengatakan duka cita yang mendalam, ikutilah apa kata Daud. Rasakan apa yang mereka rasakan dan lakukan apa yang bisa kita lakukan. Namang hiut amanginang Daud sangat menghargai kehidupan karena itu berasal dari Tuhan. Ini sangat penting. Daud menghargai kehidupan. Tidak ada satupun di dunia ini yang seakan-akan dia layak mati. Tidak ada. Nah, ngapa setongan ngatu magum mati? Tidak ada. Tidak ada di dunia ini yang layak mati. Alani yang bodoh nota ngapa sih ngacocok ngaduminggan nih. Daud menghargai kehidupan dan Daud menghargai apa kata Tuhan. Daud tidak bisa ataupun orang Israel tidak boleh membunuh. Ini uniknya dalam Alkitab. Bangsa Israel tidak boleh membunuh kecuali itu diperintahkan oleh Tuhan. Tapi semoga kita tidak bingung atas kisah itu. Di Alkitab banyak terjadi pembunuhan. Tetapi kalau itu diperintahkan Tuhan itu tidak salah. Padahal hukum Taurat ke-6 mengatakan jangan membunuh. Selama itu dikatakan oleh Tuhan. Tetapi ketika tidak disuruh oleh Tuhan tidak boleh. Oleh karena itulah ketika Daud memiliki kesempatan untuk membunuh Saul, dia berkata, aku tidak boleh atau manusia tidak diizinkan untuk menghilangkan nyawa orang yang diurapi. Sekalipun Daud melakukan itu, tetapi pernah memang suatu ketika Daud membunuh bukan karena perintah Tuhan. Isi doa yang mengenang. Etseba. Ya, itu bukan perintah Tuhan. Pada saat itulah Daud itu dimarahi oleh Tuhan. Mulai dari sekarang kamu tidak bisa membangun bait suci karena kamu melanggar perintahku. Alani HP nang bagi Daud itu nyawa berharga. Bagi kita pun nyawa berharga. Kita menghargai kehidupan orang lain baik dia kaya miskin. Kita menghargai dia sebagai manusia. Yang berikutnya berkat itu berasal dari Tuhan. Ini penting. Berkat itu berasal dari Tuhan. Daud itu dipilih Tuhan menjadi raja.
Saul berusaha menghalangi Daud. Tetapi sekuat apapun Saul menghalangi Daud, itu tidak akan pernah mengubah keputusan Tuhan bahwa Daud akan menjadi raja. Kalau Tuhan sudah menghendaki kita sukses, siapapun menghalangi itu tidak akan bisa. Kita pasti akan sukses. Tetapi kalau Tuhan menghendaki kita memang harus miskin, jatuh miskin, apapun yang kita lakukan, kita akan tetap. Oleh karena itu, tentang kekayaan, tentang kesuksesan, bukan tentang usaha, bukan itu yang pertama. Tetapi bagaimana manusia belajar menyerahkan diri kepada Tuhan. Daud itu tidak pernah bercita-cita jadi raja, nggak pernah. Secara tubuh dia kecil. Oleh karena itulah ketika Samuel pergi ke rumah Isai, dibariskan mulai anak pertama. Ini cocok ini anak pertama ini. Tuhan berkata kepada Samuel, bukan, jangan melihat rupa. Aida dan nadi dan jolma dida dibata, bukan yang dilihat Tuhan, yang dilihat manusia. Di Isai do Tuhan katanya. Isuku masih Isai. Adong do pegelengmu? Adong senai, ale tageleng. Warna pena geleng bageleng mak haro. Dia pudan. Hijau mak si Daud. Rupanya perawakannya merah ina. Inilah dia ina tu bata. Kalau Tuhan berkehendak, tidak yang bisa membatalkan. Tetapi kalimat ini pun amanginang jangan kita gunakan dengan dasar yang tidak benar juga. Contohnya seperti ini. Uang itu datang sendiri. Kalimat ini sering dikatakan, hamu karena posoi burju hamu marminggu, anggo artai narodoi. Bukan gitu juga, nggak mungkin. Jodoh itu datang sendiri kok, jodoh di tangan Tuhan. Nggak ada itu. Sejak kapan jodoh di tangan Tuhan? Jodoh itu di tangan kita. Kita mau mencari jodoh kita dapat. Kalau kita nggak mau mencari, ya nggak dapat. Rezeki itu Tuhan yang ngatur katanya. Bukan seperti itu, seakan-akan kamu nggak usah bekerja, kamu nggak usah mencari, semua akan datang. Bukan seperti itu. Tetapi belajarlah berserah, belajarlah hidup dengan benar, belajarlah hidup dalam aturan Tuhan. Daud itu tidak bercita-cita jadi raja, tetapi dia hidup dengan benar, Tuhan memilih. Salomo itu tidak pernah berdoa meminta umur yang panjang, dia hidup dengan benar, Tuhan kasih. Salomo itu tidak pernah bercita-cita menjadi raja yang paling hebat, raja yang paling bijaksana, tapi Tuhan kasih. Oleh karena itulah, hiduplah dengan benar amanginang, lakukanlah apa yang berkenan kepada Tuhan, apa yang baik, maka percayalah semua akan Tuhan berikan. Jelas doi didokot di Matius ono mayatul beltolu. Saijumolo malulihamu harajau ni debata dungi leonono maaka odeng. Baik kekayaan, kehormatan, hasangapon hagabeun, semua. Jangan dibalik. Cari dulu kekayaan baru Tuhan, itu nggak akan dapat apa-apa. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, persahabatan itu adalah hal yang penting. Persahabatan itu penting. Pardonganonon itu hal yang sangat penting. Tetapi jadikanlah iman sebagai dasar pengikat. Jadikan iman dasar pengikat. Coba yang remaja Raposo 1 Yohanes 4 ayat 20 dan 21. 1 Yohanes 4 ayat 20 dan 21. Kita baca 1, 2, 3 ya. Mengasihi Allah itu betul. Tapi bukti dari orang mengasihi Allah itu adalah mengasihi. Kita betul berbicara tentang persahabatan, tapi jangan terlalu jauh. Jangan berbicara surga dan neraka, jangan berbicara tentang kerajaan Allah. Persahabatan itu di depan kita. Aidangan ok kapelabani hita ringgas mar minggu ringgas martangi yang HP tahoso midongata, gak ada gunanya. Salah satu contoh ini untuk anak-anak. Tidak ada gunanya kita berbicara kasih persaudaraan. Ale mulu makatai do bapakna do omakna, uibana, marhempon ibana. Gak ada gunanya itu. Dia berbicara dengan temannya tapi dia sambil main handphone. Itu tidak mungkin, itu tidak pernah benar. Jadi unang tahatai pola kasih dari Tuhan, kasih dari surga, tetapi bapak nama katai, guru nama katai, marhempon ibana. Itu nggak mungkin. Alani HP, betul
Kita perlu menjalin persaudaraan, menjalin persahabatan dengan orang lain. Tetapi bersahabatlah karena dasar iman. Bukan karena dasar kebutuhan. Contohnya, marsahabat atau tusidani, ala adong nahubuat senibana. Hola dapat nahubuati, daku pardonga be. Itulah persahabatan karena ada kebutuhan. Rumah tangga juga seperti itu. Jangan pernah bentuk rumah tangga atas dasar yang tidak benar. Atas dasar harta, ataupun jabatan, tetapi bangunlah rumah tangga atas dasar iman. Karena kita percaya kepada Tuhan, percayalah kita juga akan mengasihi sesama kita. Nah, mengikut persahabatan itu juga hadir setiap saat, setiap keadaan. Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam sahabat itu hadir setiap waktu. Oleh karena itu mengenang persahabatan itu penting, tapi jangan asal bersahabat. Pardonganoni denggado ane alai unang asal mardongan. Sekarang tujuan dari persahabatan. Mengapa firman Tuhan mengajarkan pada minggu ini tinggal mau mardongan? Milikilah kasih persaudaraan karena memang kita perlu untuk saling mendoakan. Nah, mardongan mengenang ikut saling mendoakan do. Oleh karena itulah dalam doa orang Kristen ada yang disebut dengan doa syafaat. Doa syafaat itu mendoakan orang lain di luar kita, di luar diri kita, di luar keluarga kita. Itu doa syafaat. Dan doa syafaat jangan molilo ke contohnya hamu majolo inang golas mabetang yang doa syafaat ina. Mar doa syafaat ale tang yang mangan. Itu nggak bisa. Di batang yang mangan berdoa syafaat. Terbalik. Doa syafaat, doakanlah orang lain di luar diri kita. Abraham selalu mendoakan orang lain, mendoakan Lot, mendoakan semua bangsa yang dia lalui. Kita sebagai orang bersahabat haruslah saling mendoakan. Alai. Tung naso mungkin do, boy tatangnya kon halak, HP diri tersadiri pedak ya. Tatangnya kon, itu nggak mungkin. Kita sendiri pun tidak bisa berdoa, bagaimana mungkin kita bisa mendoa syafaat. Yang berikutnya adalah saling memberi. Anggonan no trupuk non dokonoku do amado ina mabuka. Memberi itu penting amanginang. Memberi itu penting. Alai unang manya memberi tapi pemberiannya tidak berguna. Jangan memberi tapi pemberiannya itu tidak bermanfaat bagi orang lain. Seakan-akan, udah kuberikan kok padahal nggak berguna. Gitu kan? Jojo dosongoni talehon sesuatu tapi kita tidak berpikir panjang, itu berguna enggak sama dia. Contohnya udah kode tiki partangyangan menikah mak, contoh nadong naposotan non bae matalia ma tu ibana abang malia ni mesi marangahan ujung natalia ma contohna spray talia spray ale sejujurna taboto nang lopakion na alaniaha spray pedak kasea ukuran na pedang pas warna napi berbahaya, menakutkan. Sering kita memberi sesuatu, tapi kita tidak tahu berguna nggak bagi dia, penting nggak bagi dia. Kepada seorang anak yang membutuhkan kasih sayang, jodoh orang tua memberikan uang. Orang anak-anak itu membutuhkan kasih sayang bapak sama mamanya. Ya, itu ketika dia umur balita. Alai nadiliau natora saha, nadiliau pembantu, nadiliau hepeng, nadiliau fasilitas. Itukah yang dibutuhkan? Bukan seperti itu. Kita memang harus memberi, tapi berilah dengan cara yang benar dan berilah agar itu bermanfaat. Pinangido majutu ama, Yohanes 15 ayat 10. Yohanes 15 ayat 10. Anggol liling dong. Ada dua tulia. Dapat do, ada dua tulia. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Amanginang, sebagai orang tua, kita mengasihi anak-anak kita. Tapi kalau kita belum mengikuti teks ini, berarti kita belum mengasihinya dengan benar. Orang tua akan memberikan yang terbaik kepada anaknya, bahkan nyawanya akan diberikan. Itu pasti deh. Akan memberikan nyawanya kepada, dan itulah kasih Yesus kepada kita untuk ina.
Amsal 19 ayat 17. Pilih link dong. Amsal 19 ayat 17. Ada dua tuh lihat. Siapa menaruh oke. Perbuatannya itu. Juk do amanginang nato rason sampai dakya mangalang jagal, dakya mangalang napinadar tobur tak sang kolan asa siko lagi leng nak. Itu kan? Mungkin kita tak alami dia manginang. Orang tua itu terkadang bahkan mungkin tidak pernah beli baju baru. Yang penting anakku ini cantik lah. Yang penting pahopuku ini, paparanku ini semua baik-baik lah. Si patano ra mau di telepon natorasi ngamang kamu bapak ningokan pasti kau lah iba unga ai kamu na jagal. Apa? Kanasin. Supaya apa? Semua kebutuhan hidupnya diserahkan kepada anaknya yang terbaik. Tapi tidak pernah anak itu tahu bahwa orang tuanya sebenarnya menderita di kampung. Mungkin nakerahu pasar, nakabera mungkin merdalani, holan asabu sikola gelekon, asa haseya gelekon. Itulah kasih orang tua. Itulah kasih yang mungkin kita rasakan. Tapi jujur amanginang, heado hamu akan ator sama manginang, heado tahirim geleng tai labang aleo jai butuh hita. Heado tahirim, mulubui gelekon kon lihat itu mobil, apartemen sada heado, down. Orang tua yang benar tidak akan pernah meminta balasan kepada anaknya karena dia tahu itu adalah tanggung jawabnya sebagai orang yang mengasihi. Aida ngaraponoku sa kamu geleku na peting denggak kamu sekolah burjuhamu na peting burjuau pasu-pasu ni Tuhan ido pada ni Amsal. Orang yang memberikan yang terbaik kepada sesamanya, kepada teman-temannya, percayalah Tuhan yang akan membalas. Alani salah do melorong na toras ido ketu geleng na. Hey, anak pertama iko makirim doh tiap bulan minimal 5 juta. Anak kedua iko makirim doh minimal 3 juta. Anak terakhir penganggur kok iko makirim 200 minimal. Itu orang tua yang enggak benar. Orang tua yang tidak memiliki pemahaman kasih yang benar. Alani HP, dari Daud juga kita belajar tentang mengasihi musuh. Dari Daud kita belajar mengasihi musuh. Adang do musuh tamanginang? Mungkin adong. Adang do musuh ni si Daud? Adong. Saul. Tetapi musuh yang seperti apa? Asa unang maul hita mengoloh na hatan di batama dokon, doakanlah musuhmu. Doakanlah orang yang menanya kamu. Karena tidak akan mungkin aku mendoakan orang yang buat sakit hati. Tidak akan mungkin. Permusuhan yang ada dalam orang Kristen adalah permusuhan ketika orang lain membencimu. Bukan kamu benci. Itu berbeda. Daud itu memiliki musuh, Saul membenci dia. Bukan Daud membenci Saul. Bukan seperti itu. Kita boleh memiliki musuh, tapi musuh yang bagaimana? Orang lain membenci kita, Yesus mengatakan, memang itu harus. Kemanapun kamu pergi akan selalu ada orang yang membencimu. Alai, tuhu uma, silang mi. Ini Yesus do. Yang kedua adalah, mengasihi adalah cara terbaik mengalahkan kebencian. Songo dia pesogoni rohata tu sasahalak. Tapi kalau kita sudah memiliki kasih, percayalah, bolong doi. Kalau kita sudah memiliki kebencian kepada seseorang, ya, sekarang kita ganti dengan kasih. Taingot aka holong nadinggan, mago dia kena citi. Oleh karena itulah, dalam ratapan Daud, selalu yang dimunculkan adalah hal-hal positif dari Saul. Alana molonungan nadinggani, taingot-ingot, bolong do akan naso, dinggani. Namar pasangan pesongonido, saya yakin pasangan kita memiliki kekurangan, pasti. Tapi karena kita sudah terlebih dahulu mengasihi dia dengan sepenuh hati, mengasihi dengan kasih yang benar, kekurangannya itu akan tertutupi. Dia mau disukun halak, ebohado inat tami burjudo. Itu baik. Dia itu melengkapiku. Itu kan? Burjudo matami, contohnya disukun menetokkan aposo neng muli. Burjudo suamimi, jangan dijawab, dialah suami terbaik. Jangan. Karena seakan-akan ada pilihan yang lain. Jangan. Dia adalah suami yang baik. Dia adalah suami yang sempurna. Iya nggak masalah. Tapi kalau dibilang suami terbaik, seakan-akan ada yang lain. Yang mungkin perbandingan. Tapi kita katakan dia suami yang baik, dia istri yang baik sejujurnya. Bukan. Tapi karena kita sudah mengasihinya dengan kasih yang sempurna, maka semuanya akan menjadi
indah. Dia sudah dipasangani dengan ketika kedua belah pihak sama-sama melengkapi, sama-sama mengasihi. Nah, Parpudi, apa ya pesan firman Tuhan kepada kita dalam khotbah ini? Pertama, mari menghargai kehidupan. Jangan menghargai kualitas pribadi, jangan. Wargai sasahalak, kenal pejabat ibana, jangan. Tapi hargailah dia sebagai manusia, hargailah dia sebagai ciptaan Tuhan. Karena semua manusia berharga di mata Tuhan, karena tidak ada manusia yang berhak menghilangkan nyawa orang lain. Hargai manusia karena itu berasal dari Tuhan. Alani doa manginang. Dokter pun sangat berpikir panjang ketika dia mau melakukan mungkin hukuman atau suntik mati. Karena baginya, hosa-hosapi tong dope jolma. Hosa-hosapi bana, kalau tugijeng nama hosana, dan turube, tong doi jolma. Mari kita menghargai kehidupan. Jangan pernah bersuka cita atas penderitaan orang lain, meskipun sebenarnya dia layak menerima. Jangan pernah bersuka cita atas penderitaan orang lain. Yang berikutnya, hidup dalam persahabatan yang benar. Oke. Kita sebagai orang Kristen bukan orang yang pietis. Contohnya seperti ini. Anakku, Benru, kamu jangan berkawan sama dia ya, itu orang jahat. Kau jangan berkawan sama ini ya, itu perokok. Kamu jangan berkawan sama ini, ya udah di hutan aja kalau gitu. Bukan seperti itu, tetapi Benru, Nathan, hati-hati ya bersahabat sama itu ya. Dia memang bandel, tapi kalau kamu berkawan, jangan ikuti kelakuannya. Karena kemanapun kita pergi di ujung dunia ini, selalu ada yang namanya orang yang tidak baik. Oleh karena itu, milikilah persahabatan dengan cara yang benar. Jangan mengasingkan diri. Ini tidak benar, ini tidak benar, jangan kawani. Ini kafir, ini masuk neraka, jangan. Bukan seperti itu. Bersahabatlah dengan semua orang, tetapi ambillah sisi positif. Itu yang benar. Karena dengan persahabatan, seseorang bisa sukses. Tahu deh kan? Iba namardonga dokan napasoon, boy dapat na contohnya, ada kawanku, mau nggak ku kenalkan? Ala namardongan. Alamardongan doe, kau belum kerja kan, ada di sana kerjaan, mau enggak? Karena persahabatan. Alani pardongano do, boy siga jolma, siga danak. Kok bisa anakmu hancur, padahal kamu sintua? Iya, dia berkawan sama itu, dia berkawan sama ini, makanya anak itu diajari berkawan dengan benar. Jangan batasi, tapi ajarkan berkawan yang benar. Yang berikutnya, jadikan kasih dari Tuhan sebagai pengikat hubungan yang baik. Hubungan kepada siapapun itu akan baik kalau kita jalin atas dasar firman Tuhan. Hubungan kepada atasan, bawahan, kepada tetangga, ai molon nama kolongi do hita alani holong di Tuhani, percayalah, itu akan baik. Tapi kalau kasih kita tidak benar kepada siapapun kita bersahabat, kita akan masuk. Molon denggan do parrohota, tu ICP dang cocok kita. Kudul hita na tupungan nama, lari sudi, alaniaha. Yang dengar rohata, kudul hita tudunga perhala do, lari sudi. Karena apa? Hatinya tidak benar. Alani HP yang manginang. Dalam firman Tuhan di hari ini, kita harus bersahabat seperti Daud. Harus mengampuni seperti Daud, harus mengasihi seperti Daud, harus mendoakan seperti Daud. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan Tuhan. Kami bersyukur untuk firman yang selalu Tuhan berikan. Tuhan mengajarkan kami untuk saling mengasihi. Kami memiliki, menghidupi kasih yang daripadamu. Kasih yang sempurna Tuhan. Biarlah kiranya dalam segala persahabatan kepada siapapun, kami tetap mendasarkan kasih yang benar. Kami bisa menjadi berkat kepada semua orang. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang berduka cita, yang dalam pekerjaan, pendidikan, dalam proses penyembuhan atau pemulihan, Tuhanlah yang memberkati mereka, memberikan kekuatan agar kiranya duka cita cepat berlalu. Pekerjaan mereka berjalan dengan baik. Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan kepada yang sakit. Tuhan memberikan waktu terbaik kepada orang yang mencari jodoh dan yang menanti keturunan. Tuhan berkati mereka pribadi lepas pribadi, agar kiranya tetap berserah hanya ke dalam tangan-Mu saja. Kami berdoa untuk gereja-Mu Tuhan, yang dalam pergumulan yang sangat panjang. Tuhanlah yang menerangi hati dan pikiran kami, agar kiranya kami mampu mengambil keputusan terbaik. Tuhan menuntun kami, agar kiranya setiap langkah kehidupan kami
hanya kehendak-Mu yang terjadi. Terimalah doa kami dalam nama anak Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Berjalanlah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu Mahdita saluna ruas ni huriata tuata mama masa hita.